semuanya. Kembali lagi di Ketok Rumah Labela Jilid 6. Kali ini gue berdua akan ngapain? Nggak tahu. Kenalan dulu dong, kenalan dulu. Ya, seperti biasa. Seperti biasa, kenalkan gua Okta Prasetya, presenter yang kondang dan ditemani oleh Dan saya Nikita Willy. Bola Bela cabut. Iya. Hari ini kita hadir di Auditorium RRI Palembang. Acara apa cuy? Hari Teater Sedunia. Selamat Hari Teater Dunia ya. Benar ya? Dan tentunya hari ini Okta banyak sekali pagelaran teater yang sangat cetar sehingga kata banyak. Oke dulu, kau ngapa bawa tas? Hah? Iya. Nak mode. Kita jual 5. Oh, jadi kita ini dalam pagelaran terbesar di teater seluruh dunia. Iya. Oke. Cak Mano, iwak sepat, iwak gabus, masih lemak, iwak lele. Makin cepat makin bagus, jangan kita betil-betil. Oke. Cak Mano, kita langsung ke dalam gedung untuk melihat pertunjukan teater. Oke. Ayo. Oke, apa lagi harus? Langsung masuk. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. What you gonna do in that dessert? Halo guys, jumpa lagi dengan gua Okta, presenter yang kondang di acara Ketok Rumah Labela. Dan kali ini spesial Hari Teater Sedunia. Dan saya kali tidak sendirian dan akan ditemani oleh salah satu atau dua dari anak teater Astra. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi kita panggil dua orang itu, masuklah. Hai, apa kabar? Ya Allah, baik. Oh, ya Allah, ganteng dan adek ini. Dek, aku dah diomong cantik. Oh iya, apa kabarnya dek? Alhamdulillah sehat walafiat. Walafiat. Kakak nak nanyo, pendapat kalian tentang Hari Teater Sedunia ini apa sih? WF dulu, WF dulu. Hari Teater Sedunia itu tepatnya pada tanggal 27 Maret Nah, di mana banyak sekali acara. Iya, ala kebanyaknya. Meluat. Contohnya acara ini di mana remaja-remaja tuh bisa mengeksplor bakat mereka, Kak. Jadi bener-bener apa ya? Bikin Iya, ala kebikinnya. Aida, geli-geli sedap Bang ngomong. Acara Ketok Rumah Labela main inilah kan. Ya, bikin apa? Iya, bikin para remaja tuh bisa mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teater tuh. Ya bukan yang cengangas-cengingis baik, tapi banyak yang termasuk dalam teater. Berbagai bidang seni masuk dalam teater. Apa baik? Contohnya betarian tadi, dari nyanyi, apa namanya itu? Misi. Kuda lompeng, masuk. Iya. Kali ini kita nanya dengan ketua yang baru dari apa? Astra Teater. Astra Teater. Nah, menurut adek kan kaum milenial nih ya. Iya, kan nih. Kaum milenial. Nah, pendapat adek tentang acara Teater Sedunia itu cak mano? Menurut adek dewe? Acara Teater Sedunia ini Pegang. menurut aku acara Teater Sedunia itu adalah acara yang fenomenal. Fenomenal. Mana Labela nih? Di mana acara ini nih puncaknya mungkin bakat-bakat minat uang yang berada di teater tuh keluar. Keluar betul. Apalah. Oh, berarti minat dan bakat seorang siswa itu apa digali dan Diekspor. Iya, diekspor. Iya. dan ditampilkan di teater ini. Iya. Iya. Dan menurut ADL sendiri, Iya, Caca biasa-biasa. oh ini namun kamera. Oh, masa sini. Ini apa iklan? Tidak apa-apa kulit kilir. Oi, Labela kau nih.
Malabella. Saya Syahrini. Iya. Daji nggak lihat ini nih. Tas herpes. Iya merek. Ada apa ya di sini ya? Apa gawi ya? Oh, di sini benar. Boleh dilanjutkan dijawab yang tadi pertanyaan tadi? Sudah selesai apa belum? Sudah. Saya mau nanya nih, saya. Kalian ini kan anggota teater ya. Kenapa sangat tertarik sekali untuk bermain teater? Coba dijawab adik. Siko Kato. Teater itu candu. Sekali kita mengetahui tentang teater, oh berterusan kita nak teater. Apa? Terusan itu apa dia? Berterusan tuh apa ya? Berkelanjutan candu. Oh, ya semakin kita mendalami, semakin kita ingin mendalami lagi. Iya. Jadi benar-benar di mana teater tuh ngasih kita pelajaran, ngasih kita kenangan, ngasih kita ilmu, ngasih kita pengalaman. Kawan, banyak channel pastinya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oh tentu. Iya, jangan lupa. Ani dah. Nih makan tahun budak ini. Sorry kak. Oh, ini pemain teater. Ini salah satu narasumber yang di dalam tadi. Maaf, sudah jadi narasumber tadi, dia ngangkati meja, ngangkati kursi. Barang yang rambut merah tadi. Serba bisa. Multi talent. Kita sekarang lagi bersama siapa kak? Gak dulu. Oh kak Pinky. Bukan. Piki Shu. Gak dulu, aku tadi nyari sapu nak bersih ke panggung. Sudah selesai. Oh ya ampun, kasihan Nia. Kita bisa babu. Ada yang ditanya sama kakak ini? Apa? Coba kau dulu. Oh ini deh. Langsung dulu. Pemirsa, jadi seperti ini. Inilah kehidupan keluarga. Oh, belum. Maaf, Piki apa tadi namanya? Piki Burki. Oh, Piki Burki. Ya, seperti yang kita tahu kan di kota Palembang, Piki ini adalah salah satu seniman teater. Yang besar di Palembang, besar di Palembang nih ya. Dan Piki ini juga salah satu pemain oncak dari teater Wong Gerod. Bukan lagi oncak. Bagaimana Piki perasaannya selama ribuan tahun bermain di teater? Oh, sudah lama. Apa yang didapat dari sebuah teater atau menjadi pemain teater? Apa yang didapat sih? Apa yang didapat? Tolong dijelaskan. Aku juga tidak tahu apa yang didapat. Ini pertanyaan serius. Jadi ini menginspirasi untuk para pemain-pemain teater. Apa yang didapat? Kita main teater tuh apa yang didapat? Yang didapat jadi apa ya? Sebenarnya yang didapat itu adalah kesenangan. Terus kalau misalnya kita stres, bisa keluar jadi diluapi. Wah, paca stres. Man gawe padet, buntu, kantor kosong, main teater. Main hilang stres kan nyatek duit. Iya. Itu. Ya, tapi setidaknya kita bisa cerdas, terus juga kita tidak, maksudnya itu menghilangkan yang sifat malu-malu. Terus misalnya kita tidak bisa ngomong di depan wong, kita jadi bisa ngomong di depan wong. Banyak hal-hal positif yang bisa kita dapat di teater sebenarnya tuh. Nah, jadi untuk yang kurang percaya diri atau misalnya pesimis dengan hidupnya, main-mainlah ke teater. Oh, berarti pesimis mati. Oh. Tolong di ini dulu, dikondisikan dulu. Pesimis maksudnya tidak ada hiburan.
pengadilan. Menurut Kak Piki sendiri tuh cak mana sih? Kak Piki. Bener be Kak Piki ini wisuda duluan daripada aku. Kak, aku pengen nanya. Kalau menurut kakak sih, cak mana sih apa tuh ya? Menginspirasi kaum milenial tuh supaya pengen ikut teater tuh cak mana? Menginspirasi mereka tuh supaya mau ikut teater. Kan kebanyakan anak muda zaman sekarang kan, pengen ikut teater tapi cuma melok hits coba aja contoh ekskul. Mantap. Cak mana? Tolong teater itu jangan maksudnya itu dibuat sebuah pemikiran yang bahwa wah melok teater itu kita bisa jadi artis, wah kita melok teater itu kita bisa terkenal di sekolah atau dimanapun. Tidak, bukan ya. Jadi ini sudah setia maksudnya itu ya teater itu bonus itu loh, kita bisa jadi artis, kita bisa dikenal banyak uang, itu bonus, tapi bukan itu tujuan utama sebenarnya teater. Tapi tujuan utama teater itu adalah bagaimana kita bisa bergaul dengan orang-orang yang mempunyai maksudnya itu pemikiran ilmu yang sama itu loh. Kita bisa bertukar pikiran, yang misalnya kita bisa apa maksudnya itu bertukar pakaian ya itu maksudnya itu ya, berbagi pengalaman dan menimbulkan sebuah kondisi yang mungkin mengenakan gitu loh, seperti ya di sekarang ini posisi saya sedang tidak enak, baru lewat langsung ditawarin gitu. Jadi saya itu bagaimana kita menginspirasi anak-anak bahwa teater itu, malah judul teater itu aja sudah menginspirasi banyak orang itu loh. Itu bukan maksud itu sesuatu yang bukan tidak bisa dicari lagi, sudah bisa banyak dicari di mana-mana itu teater. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan pelajaran teater yang sebenarnya? Yuk ke Teater Wonggerot kita belajar bareng. Promosi. Itulah jawaban dari Bang Piki, juga dari L dan WF. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang oncak menurut aku Apa tuh? Menurut kalian Tacap. oh, ditacap dulu, makan Tacap doken. Presan. Nah, iya, lanjutkan. Woi, aku ini ada pertanyaan oncak binaun. Sensor. Ada pertanyaan yang oncak. Menurut kalian kan orang teater nih. Cak Mano kalau kedepannya teater kan kalau biasa ada SMP sekolahan tuh ada teater, tapi teater mereka tuh tidak ada berkembang, jadi malahan tutup teaternya. Menurut kalian itu Cak Mano tiba-tiba mah tuh? Pendapat kalian itu Cak Mano kira-kira? Saya akan bilang. Ayo, yang tengah dulu. Yang tengah dulu paling muda ya. Iya. Menurut kalian Cak Mano? Ya, kalau menurut saya tutup kenapa tidak bisa berkembang? Mungkin ya. Oke ya. Mungkin kenapa tidak berkembang ya, faktor pertama dari pemain. Mungkin pemain-pemainnya itu merasa kurang yakin untuk melakukan peran itu mungkin, ya kan? Yang kedua adalah dari pemusik. Mungkin dalam teater itu pemusiknya kurang atau alat musiknya yang kurang. Sudah. Masa panjang-panjang gitu. Iya. Hari Teater Sedunia. Menurut kalian sebagai seorang pemain teater, penting nggak sih Hari Teater Sedunia ini diperingati? Penting lah. Loh, pentingnya kenapa? Penting kenapa penting? Oh, sangat penting. Karena aman kita udah ingat Hari Teater Sedunia, harinya beda ingat, apalagi dengan teaternya. Bener juga dah? Apa sih? Tahu lah. Pokoknya itu harus diperingatkan. Karena itu
itu salah satu prioritas, tanggal prioritas di teater. Karena tanggal yang prioritas di teater 27 Maret. Hari Teater sedunia. kita nih ada kok tamu, bintang tamu yang paling ganteng, yang paling cakep dari Bipro. Bang Dedi Panjang. Ya, kita panggil Bang Dedi ya, Bang Dedi masuk. Hai, selamat datang Iwa Blido. Ada Gawi. Kita pemirsa, sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di Ketok Rumah Labela. Kembali lagi di Ketok Rumah Labela. Oke, welcome back to my channel. Nah, kita kedatangan tamu yang spesial yang nemen masuk sini ya. nemen Gina. Nah, ini kan Bang Dedi ini nemen di channel kita. Bang channel Dedi. Bang Dedi. Yo, dapat apa tadi tuh Bang Dedi tadi? Jadi khusus hari ini kita mendapatkan lembar kebersamaan diberikan untuk Teater Astra. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Bella, kalau ada yang nak kau tanya kena sama Bang Dedi, coba kau tanya. Sepertinya sudah banyak ya yang ditanyakan. Iya, sepertinya. Lagian. Bang Dedi, bagaimana menurut Bang Dedi perkembangan teater di Bang Dedi? Ketahu kameramen Benny. Koko, selama menjadi pelatih teater itu bagaimana sih perkembangan teater di sekolah-sekolah? Apakah sudah memaju? Maksudnya apakah sudah berkembang? Di ini Bang Dedi ini pelatih di Astra Teater SMA mana? SMA Muhammadiyah 1. Enggak. Teaternya sebutin. Astra Teater. Ya, silakan dijawab, bisa agak lama dikit nggak apa-apa. Jadi bagaimana menurut Anda, Pak? Yang ditanya apa? Ditanya. Jadi yang ditanya saya? Iya. Ya, saya lupa tadi apa yang ditanya. Coba Anda ulangin. Apa tadi pertanyaan? Iya. teater di sekolah. Perkembangan teater di sekolah-sekolah. Berarti yang MC-nya kamu atau ini? Perkembangan teater di sekolah-sekolah. Iya. Kalau saya perhatikan ya, ini serius ya. Serius. Jadi kalau saya ngomong itu harus dilihat, didengar, ya dipandang. Iya, bukan. Ya. Jadi begini. Iya. Kalau menurut saya perkembangan teater di sekolah-sekolah itu sangat dahsyat. Wow. Iya, sangat antusias. Itu kalau lagi ada seperti penyambutan gitu. Apanya? Iya, contohnya maksudnya penyambutan kalau misalnya bukan, maksudnya gini. Kalau ada siswa baru gitu. Siswa baru pasti iya. Iya. Iya, jadi kalau ada tahun ajaran baru, siswa baru, pasti antusias banget. Wow, iya. Bangetnya itu nggak ketulungan. Oh, iya. Saya aja yang melihatnya dari CCTV ya. Kelihatan banget gitu. Apanya? Jadi kelihatan banget pada saat di CCTV itu kelihatan, wah, ternyata ada orang. Ya, ada orang yang lewat. Kakaknya yang lihat tadi ya? Iya. Pakai meja. Rekam ini. Ini yang direkam. Tadi aku kira diajak ngomong, datanya diem aja. Iya. Terus menurut saya perkembangannya itu Oh iya, aku tahu tadi. Dia tadi naik ke pojok. iya. Rupanya Nak ngambil bolu. tukang megang.
Iya, dia apa? Apa yang dilanjutkan? Yang pembicaraan tadi. Iya. Bukannya sudah saya jelaskan tadi. Saya sudah jelas banget tadi sudah bilang. Jadi kalian ini nggak ngerti ya? Lama-lama cak arsat ya. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Dedi. Tanggapan Kak Dedi tentang Bilang bang, ini kalian ini nggak konsisten. ya, menurut Kak Dedi gini. Oh, bang. Pak boy Eca. kadang mamang Pak D. Yai. Menurut Bang Dedi ini gimana sih tanggapannya tentang Hari Teater Sedunia itu bagaimana? Bagaimana? Untuk kaula muda yang dibilang kaula muda kayak milenial gitu kan, gimana sih pesan dan kesannya untuk Hari Teater Sedunia gimana gitu? Iya. Kalau pesan saya sih, kalau bisa sih sebagai anak muda. Bentar, Bang Dedi megang terong. Jadi menurut saya buat generasi milenial buat serius. Kalian kok diam saja sih dari tadi? Nggak ngerti. Sudah digaji kayak ini. Gak dikasih makan. Tidak kita yang ada terong ketawa. Nah dia udah kata terong. Jadi buat generasi milenial itu Kaula muda. ya buat kaula muda itu kalau seandainya memang sudah berniat dari hati ikut teater atau itu untuk melestarikan kesenian teater itu seni peran harus betul-betul dipahami gitu, betul-betul dijiwai dan betul-betul harus Ngerti dah kalau ngerti. iya percuma kalau nggak ngerti. Harus dijiwai. Harus gimana? Iya. Kaula muda tuh gimana lagi? Iya, jadi jangan cuman main-main doang gitu kan. Main doang. Iya. Iya. Kita itu kalau seandainya kita sebagai generasi muda, kita itu harus regenerasi. Jadi kalaupun misalnya yang udah tua-tua gitu, yang udah senior-senior, kan itu kan bakalan meninggalkan, bukan meninggalkan sih. Bukan. Maksudnya kalau yang udah tua itu dia bakal regenerasi gitu kan, digantikan ya pensiun. Tapi yang jelas Bang Dedi boleh sekali. Mesti tiada ini mati. iya. Aduh ya ampun. Tumbuhan. Meninggalkan kan saya bilang itu. Ya tadi gue bilang kan meninggalkan, maksudnya meninggalkan dalam istilah regenerasi. Jadi untuk yang muda-muda yang maju. Jadi buat yang muda itu Pecahnya nyumpai ya. tidak. Bukan menyumpahi. Nah, ada wageron. Tapi regenerasi. Jadi buat yang muda itu harus konsisten gitu. Kalau udah ikut terlibat dalam seni teater, seni peran itu ya harus terus maju kayak gitu, didalamin ya. Nah, ini aja yang muda-muda aja dia mendalami gitu. Apanya dalam? Nyelam banyu. Oke lah, Bel. Apa dia yang kita tanya lagi sama ini? Lah nomor maksudnya gitu. Ini tadi dari teater Astra. Tadi kan bermain di atas panggung ya. Siapa namanya? Cak wong bener aku kalau misalnya menjadi seorang pemain teater itu di atas Tunggu dulu. Kamu berbicara tapi kenapa keringatnya berkucuran ya? panas. Soalnya kan biasa di studio yang harganya triliunan kan. Ini udah kata AC. Iya. Buat El ya. El ini El kan pemain teater yang termasuk muda ya. Bagaimana perasaannya apabila pada saat bermain teater di atas panggung itu apa yang dirasa ke? Apakah ada yang anjel? Maksudnya perasaannya jadi pemain teater di atas panggung pada saat bermain teater itu apa yang dirasakan?
Iya, pertama tuh ya pada saat di luar panggung tuh ya rasanya Ya. rasanya tuh deg-degan. Iya. Berarti ke Jonik Cak Bayu. Jangan-jangan tipis lagi. Pertama deg-degan, banyak pikiran yang muncul. Oh ini apa tidak? Oh ini age lancar apa tidak? Ini lampunya mati apa hidup age? Nah tenang. Agi dulu. Apa dia yang mati hidup itu? Tadi yang dimainkan di atas panggung itu cerita apa? Iya tadi cerita tentang apa tadi? Mainnya berdua ya? Sinopsis dari Mainnya berdua. Kalau yang namanya Ensemble. dewean itu monolog. Kalau berdua ensemble. Kalau bertiga? poligami. Masih muda. Tadi cerita tentang apa tadi? Tadi bercerita judul naskahnya itu Badai Sepanjang Malam. Malam sekali. Iya. Badai Sepanjang Malam. Itu tuh menceritakan tentang seorang guru dari kota, hidup kaya raya pertama itu. Terus dia tuh ke desa, ingin yang namanya apa ya? Blusukan. Bukan. Ya, meninggalkan. Meninggalkan hidup dari segi maksudnya itu hura-huranya gitu. Iya. Sutradara. Terus meninggal kota untuk pergi ke desa. Tujuannya dalam pikirannya tuh Nyari bini lagi. bukan Punya istri namanya Saena. Lakinya Ebi. Jamil. apa yang paksa? Ada laminya. Jadi Bang Sam itu terkenal ya? Iya, paksa minggu. Yang ingin pergi ke desa ya pertama. Pergi ke desa. Kan itu dia tuh mempunyai tujuan. Tadi bahasa Indonesia ini jadi bahasa Palembang. Palembang, iya. Ubek-ubek. Ke desa untuk yang namanya. Nah, ini ada bintang tamu. Tadi penampilan di auditorium RRI. Tadi yang seperti yang kita lihat di dalam, yang penampilan di dalam auditorium perform yang ada di auditorium RRI itu bukan hanya teater tapi juga puisi. Ini salah satu, kalau pembaca puisi itu apa sih namanya? Puisi. Hah? Kalau pembaca apa? Toda? Udah tahu. Ya ampun, jingong mbak Google dulu. Pembaca puisi ya. Sudah berapa lama sih menggeluti dunia puisi itu? Apakah spesial untuk acara ini saja atau memang seorang pembaca puisi yang handal dan patut diperhitungkan di kota Palembang? Seru ya. Tes. Kalau puisi itu memang sudah hobi dari dulu ya, dari zaman. Oh iya, biar lebih ini ya. Syaroni. Apa namanya lebih dibilang hobi karena memang dari zaman sekolah dulu sudah suka baca puisi. Jadi dari SMP dan dari SMA seperti itu. Iya, dari hobi. Jadi karena bisa menuangkan rasa yang ada di puisi tersebut, emosi kita seperti itu. Saya ingin bertanya nih. Ini kan Hari Teater Sedunia. Ya. Mbak pernah nggak sih ikut teater gitu? Iya, pernah. Ya, sering. Pada tahun kalau dia malu karena saya masih muda. Enggak, udah tua maksudnya. Iya. Saya 23. Beda jauh.
Maksudnya rumahnya yang Oh jauh. iya. Iya, jadi teater dari Wadola zaman bujang saya sudah kenal sama dia. Pernah bujang. Dan ketika ikut, jadi kalau pernah di TVRI juga pernah, di Kominfo sama ini juga pernah gitu. Ada acara teater, iya kan? Menurut Mbak, tanggapan Mbak sendiri sih gimana? Hari Teater Sedunia tuh gimana sih tanggapannya? Memberikan saran dan pesan kepada kaula muda kayak milenial tuh. Apa sih pesan dan kesannya gitu Mbak untuk mereka? Untuk para generasi milenial sekarang, ya milenial begitu kan, masa kini, zaman now. Teater itu merupakan suatu seni yang sulit untuk diungkapkan seperti itu. Karena di teater tidak hanya selain emosi, tapi juga kita bisa menyampaikan suatu pesan di dalam teater tersebut. Baik itu ada pesan moral maupun pesan yang mempunyai arti tersendiri, dan hanya yang mengerti itu adalah orang-orang tertentu, orang seni tersendiri. Kalau saya lebih dengan adanya seperti ini sangat bagus, kayak itu sangat ya menginspirasi. Terus semoga kedepannya juga akan lebih banyak lagi kegiatan seperti ini. Jadi ya amin. Jadi lebih akrab, dan komunitas ternyata di Sumatera Selatan luar biasa. Seperti yang kita lihat di dalam tadi kan, banyak sekali pemain-pemain teater. Oh, benar sekali. Ada saya Jani, ada siapa tadi yang dari Gabia, Pak Yunus, segala macam. Seluruh teater di Kota Palembang. Palembang dan sekitarnya. Dan yang ingin saya tanyakan, Bapak tadi kan Mbak ya, manggil siapa tadi? Tante. Bulan. Pembaca puisinya, panggung tadi saya tadi nonton, baca puisinya tadi luar biasa. Itu tipsnya itu apa sih? Sehingga baca puisinya itu bagus sekali. Apa mungkin main kunci dua aja? Sebenarnya sih puisi itu kunci dua ya, karena ini anak-anak ABG, jadi saya itu karena seperti itu, jadi kayak masih anak-anak ini juga kalian SMA. Oh ya, balik lagi ke isi puisi tersebut, sebenarnya mencintai dengan sederhana. Sebenarnya tidak sederhana, karena mencintai orang apa adanya itu sangat sulit. Tidak hanya kita menerima kelebihan, tapi juga kita harus juga menerima kekurangan dari orang lain. Jadi kita jangan makan cinta jangan makan cinta kenyang. Jadi harus menjadi apa yang ada di karakter puisi tersebut. Jadi lebih menghayati dan menjiwai seperti itu. Ya. Apalagi? Tanya lagi? Nggak, katik lagi, nggak ada lagi. Mungkin bagi kaula muda yang ingin ngikutin teater, jangan setengah-tengah. Jangan setengah-tengah. Nanggung niat. Bagi kaula muda jangan setengah-setengah mengikuti teater, karena teater itu merupakan inspirasi dan ekspresi diri kita sendiri. Benar. Bagi kaula muda semangat, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, dan ingat, segala sesuatu itu akan ada jalan dan impiannya. Oke? Baiklah, inilah akhir dari Ketok Rumah Labela. Kau dimasuk pula, kau tegak-tegak. Kau tuh dibayar. Oke, inilah akhir cerita dari Rumah Akhir Cerita. Season rumah apa nih? Hari Teater Sedunia. Rumah Labela, dan akhirnya saya Wanto alias Labela Dan saya Okta mengakhiri Ketok Rumah Labela. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Biarkan 1 juta subscriber agar kita ke umroh.